lagi bersama aku Claudi. Dimana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, tentunya hari ini itu episodenya spesial karena Claudi nggak sendiri nih. Jadi nanti Claudi akan ngobrol-ngobrol sama cast dari Montir Cantik. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dan kita tanya-tanya, langsung aja kali dilihat dulu trailernya. Ini dia. Viewers, Vision Plus kembali merilis serial terbarunya yang berjudul Montir Cantik. Berkisah tentang seorang gadis cantik yang memiliki kemampuan teknik mesin dan menjadi seorang montir di bengkel modifikasi otomotif. Diam-diam memiliki impian menjadi pembalap, namun mendapat halangan dari sang ayah. Nah, mau tahu keseruan dari series ini? Makanya viewers di rumah wajib nonton ya. Tapi di episode kali ini, Claudi akan ngobrol dengan para cast dari series Montir Cantik. Mau tahu seperti apa keseruan Claudi ngobrol bareng mereka? Ini dia viewers. Wah, gimana nih viewers? Kalau misalnya udah lihat tadi ya, rasanya langsung aja pengen kita tanya-tanya. Dan langsung aja kita sapa ini semua cast dari Montir Cantik. Hai! Oke, seru ya. Tadi juga Claudi udah ngobrol-ngobrol sedikit dan emang orangnya tuh seru-seru. Langsung aja boleh diperkenalkan dari yang sebelah Claudi ini yang paling cantik-cantik ya di sana juga. Ini perkenalan nama atau karakter? Perkenalkan nama dulu dan di sini jadi siapa? Hai, aku Anet dan aku berperan sebagai Indah di sini. Halo, nama saya Pangeran. Saya berperan sebagai Gary. Hai, aku Hana Hanan, aku berperan sebagai Alexa. Hai, nama aku Richard, aku berperan sebagai Dika. Berarti kita udah kenalan ya, kita udah tahu di sini berperan sebagai siapa. Boleh dong di-spill karakter dari Indah dulu nih. Indah itu sosoknya seperti apa sih? Oh, Indah itu karakternya dia seorang perempuan yang optimis ya. Satu, nggak bisa dibilang tomboy juga, tapi nggak bisa dibilang feminin juga. Dia punya mimpi yang besar. Untuk karakternya kesehariannya ya, dia tuh tegas. Dia banyak sih sebenarnya karakternya tuh kayak kalau mau dirumusin ya banyak, cuma aku ambil poin-poin pentingnya aja ya. Dia sayang sama keluarganya, sama teman-temannya, terus dia punya keahlian di bidang permesin-mesinan, montir di otomotif. Dia sangat menyukai permesinan. Oke, berarti kalau misalnya nih ya, kamu tuh sehari-harinya tuh suka sama permesinan nggak? Ini Anet atau Indah nih? Ya Anet. Kalau Anet mesin potong rumput. jujur ya, Anet juga nggak ngerti soal mesin. Cuma kan namanya kita dapat peran karakter, kita ya gimana kita harus belajar menyukai hal yang kita tidak pernah belajar gitu. Contohnya seperti itu, menjadi Indah, menjadi orang lain dan belajar. Tapi setelah aku belajar soal permesinan, soal kayak bisa gini-gini, aku jadi bisa ganti ban mobil sendiri. Keren. Ini namanya series yang punya totalitas ya. Itu betul. Jadi dari belum ngerti mesin apa-apa, belajar. Nah, akhirnya sekarang bisa ganti Jadi kalau sendiri. kemarin mogok di tol, tenang. Wah, itu berkat Montir Cantik ya. Mobil lain mogok juga dia betulin. Itu pindah jadi montir apa gimana? Oke. Selanjutnya Gary. Nah, kalau Karakternya Gary gimana? ini karakternya apa ya? Dia karakternya cool, terus tapi coolnya dia cool nggak juga ya? Dia charming sih lebih tepatnya. Dia Charming. Terus? Terus Gary ini apa? Oh, dia berkeinginan menjadi pembalap gitu. Udah sih, cukup. Kalau misalnya Tiga kok, cool, charming, pembalap. Oke. Cool Charming, pembalap. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari nih ya, sebagai seorang pangeran lantang, seorang aktor, ada nggak sih suka sama yang namanya balap atau pengen gitu jadi pembalap? Enggak sih. Tapi suka sama mobil, suka otomotif enggak? Aku lebih suka motor daripada mobil. Motor. Oke, tapi kalau misalnya motor tuh ikut racing gitu nggak? Enggak juga sih. Oke, ya udah, oke, sip. Jadi gimana nih biar kamu menjadi sosok seorang Gary di situ? Aku tuh suka gimana nonton Fast and Furious. Oh iya, Dominic Toretto. Ya. Cuman karena suka banget Fast and Furious, jadi kayak aku kayak berimajinasi sebagai yang Fast and Furious gitu lah. Paul Walker enggak?
udah meninggal. Oh iya, ya Dominic Toretto. Oke. Oke, wah seru nih ya. Nah selanjutnya boleh Alexa. Alexa nih karakternya seperti apa sih? Aku kalau ditanya suka kadang-kadang suka freeze kayak anyways, Alexa tuh she's mean girl di sini. Oh jadi antagonis. Antagonis. Oh, tacu. Terus jangan gitu loh. Enggak. Emang gak ada etika Lanjut silakan. Alexa tuh antagonis. If she pick me, I don't think dia nggak terlalu pick me. Dan dia tuh protective banget sama teman-temannya. And kalau misalnya mau sesuatu dia like she will do anything to get that sesuatu. Oh kayak optimis. Oke. Ada Indah juga. Terus udah itu. Berarti aja kamu sih. punya geng itu nggak nanti di series ini? Iya, geng aku salah satunya Richard ada di sini. Jadi di dalam geng itu ada berapa orang? 4. Itu cewek cowok? Ceweknya aku sendiri. Oh sisanya cowok. Dia ratu sendiri Wah, pokoknya. princess ya. Yeah, I'm the princess in the group. Oke, jadi salah satu anggota gengnya adalah Dika ini. Nah, Dika ini karakternya seperti apa sih? Nah, coba. Anak cool. Wih, Kalau beneran cool. Emang Iya. dia cool. Lalu Agak Dia yang baik di geng tuh yang paling baik lah. Oh, masa sih? masa? Oh ya? Paling dewasa. Paling dewasa. Oh, oke. Punya dunianya sendiri. Iya. Dunianya sendiri itu apa? Anime. Dunianya sendiri Main itu sepeda. Dunia lain. bukan Oh, bukan. tamu. Bukan. ngomong kamu itu kayak gak enak Gak enak banget ya. Nggak, coba. Maksudnya nggak peduli gitu kayak nggak drama. Jadi sendiri aja sendiri. Tapi tetap bakal bantu teman-teman. Oh gitu, oke. Jadi gimana nih, kamu sebagai sosok seorang Dika, ini ada di geng yang antagonis ini ya. Gimana sih biar kamu tuh tetap baik? Karena aku punya dunia sendiri itu. Jadi kayak Ya temennya ada urusan apa yang lain aku nggak ikut-ikutan. Kalau lebih dunia sendiri Dunia gitu. sendiri Ya? aja gue ngeliatin aja naik sepeda gitu kan biasa. Drama free sih jatuhnya. Dia tuh drama free. oke, sekarang kalau misalnya Montir Cantik sendiri, ini ceritanya tentang apa sih? Perjuangan. Perjuangan seorang Indah. Enggak. Ini tuh lebih ke genrenya kan drama, komedi, family, romantis juga. Jadi tuh lebih ke selain ngomongin soal balapan, permesinan mobil, di situ juga kita dibalut dengan cerita Indah tuh gimana caranya dia mendapatkan mimpinya, meyakinkan seorang ayahnya yang punya trauma. Ya ada lah di trailer di captionnya ya. Terus di situ juga dia menemukan tentang artinya cinta, persahabatan. Apa sih artinya cinta? Harus nonton Nanti dulu. nonton Ya, aja. dikit boleh nggak? Nggak bisa. Nanti kalian nonton aja ya. Oke. Gitu ya, intinya tuh di sini cerita dari Montir Cantik sendiri. Oh, lu nanya gua. Oh, lu lah yang jawab. Kan Kayak maksudnya tadi biar ya. sekalian Tadi aja. aku cerita balik. Nanti panggilan genrenya ya. Iya. Oke, boleh. Tadi genrenya balik lagi tentang gimana kita memperjuangkan mimpi kita, tentang seorang anak perempuan yang mengejar mimpinya, meyakinkan seorang ayahnya yang sempat punya trauma, tapi di situ juga dibalut dengan beberapa ada hubungan percintaan, persahabatan, komedi, keluarga. Jadi tuh kompleks sih ceritanya. Balapan dan Kalau mobil-mobilan. Oke, kalau boleh tahu percintaannya sama siapa sih? Oh, nanti aku Nonton aja ya. Nah, terus untuk adegan balapannya sendiri itu beneran ada? Silakan ditanya ke yang kan aku montirnya, ini yang Oke, balap. boleh. Ini beneran ada adegan balapan? Ada sih. Nah, kalau misalnya itu pakai pemeran pengganti atau sendiri? Oh enggak, dia mah keren banget. Dia sendiri yang Enggak, gue nggak mau bohong. Gue sendiri sih. Nggak, itu bohong. Nggak, dikasih pemeran pengganti pasti. Tapi pasti ada Sebenarnya aku mau. iya. Sebenarnya aku mau, cuman kan daripada nanti kan syuting kan Ini belum. masih lama. Masih lama, jadi ada udah, stand in-nya. stand in-nya yang masuk. Cuma ada beberapa dia juga sendiri kok. Oh, gitu. Dia tuh sangat mendalami. Ada beberapa yang ya cuma ngebut-ngebut doang biasa gitu mah aku. Cuman kalau udah ngepot gitu daripada kenapa-napa kan. Gimana sih cara mendalami jadi seorang pembalap nih? Latihan dulu di pik apa gimana? Kan biasa pik banyak gitu kan, yang balap-balap gitu kan. Iya, Maksudnya, iya. jalannya besar. Oh,
nggak ada mendalami sih, kalau udah nyetir mah ya udah nyetir aja as a pembalap. Masa? Udah gitu aja. Berarti emang udah, oh ya Lo udah tau nih. cara nyetir gue di asli kan? Emang udah pembalap nggak dasarnya. Iya, tapi Enggak dia- juga. Saya mematuhi. Ada jiwa-jiwa pembalap di dalam dirinya. Oke. Makanya dia dipilih. Kalau genrenya sendiri apa nih? Genrenya sendiri. Tadi kita sebut Oh iya, drama komedi sih lebih tepat. Iya, Drama lebih ke komedi. drama komedi. Iya. Ada action tiket lah. tipis. Nah, itu gimana sih caranya kalian main drama, komedi jadi satu? Kan itu rada-rada susah ya? Kalau Kita jadi drama bagus terus ada komedi plus ada actionnya itu kan sedikit kompleks. Ah. Beda sama yang drama doang, drama percintaan atau horor. Ini kan drama dan ada komedinya, terus ada actionnya, itu gimana sih? Nah, coba tanyain pengalaman udah banyak. Boleh, silakan. Jawabin aja Cun. Nggak. Cun, enggak jangan lempar-lempar Cun, lo jawab. Pengalaman saya ini Iya. di series ini, jadi setiap orang udah ada porsinya masing-masing. Betul. Gue bagian drama, aneh. Oke, kalau komedinya? Gua Komedinya komedi. bukan pange pastinya. Oh ya, komedinya siapa Komedinya sih? ada tim-timnya sendiri. Nggak, jadi itu intinya tuh di Moralis, cerita Montir ini gitu. kan kompleks, semuanya isinya ada gitu ya. Jadi tuh nggak bisa dibilang kayak ini gue bagian drama, ini gue bagian komedi, karena di setiap karakter tuh bisa menjadi tiga itu, bisa di Iya. action, bisa di drama, dia bisa komedi. Nah, gimana kita menyatukan itu? Karena sebelum kita syuting kan pasti ada yang persiapan gitu, gimana kita membangun chemistry bersama. Makanya sampai sekarang kita baru kayak lihat-lihatan udah ketawa. Udah kelar syuting pun kita chemistry-nya masih ada gitu. Oh, yang bener lu, Net. Ngomong jangan bohong. Depan kamera. Oh iya. Nanti kalau di belakang kamera kita berantem lagi. Ya aja. Nggak bercanda ya, emang kita kayak gitu. Nah, ya bisa kamu lihat lah, kita sedekat itu sampai kayak detik ini karena ya itu untuk menghasilkan karya itu ya. Kita tuh harus bersinergi dulu sebelumnya. Wah, gue berat banget. Ada chemistry lah ya dan kompak. Chemistry, Emang ini iya. proses readingnya berapa lama sih? Lama kok, dari tahun lalu ya? Lanjut. Lumayan bener. Dari tahun lalu sih, nggak salah sih. Kok nggak salah Nggak ya? salah sih. Jadi udah tahun lalu hasilnya pasti gila banget. Ini tuh persiapannya Makanya jangan tuh lupa nggak nonton. main-main lah pokoknya. Kita aja tuh workshopnya masing-masing ya. Kayak dia workshop jadi pembalap, dia ke Mandalika dulu. Pasti ada persiapannya masing-masing sih. Selain workshop kita reading bareng, kita ngumpul di luar syuting pun atau di luar reading kita masih sering ngumpul rame-rame. Nah, ya udah persiapan diri masing-masing. Kayak misalnya aku jadi montir, aku ke bengkel belajar gimana sih hal-hal. Dia juga, Alexa juga cara kan dia anaknya polos ya, menjadi mean girl tuh gimana. Nonton banyak. Iya, dan dia juga anak yang punya dunia rame-ramean jadi dunia sendiri Sampai sekarang. ke bawah gitu. Oke, berarti tadi itu proses reading ya. Makanya kalian itu sekarang akrab dan kayaknya bonding banget ya. Terus Banget. kalau misalnya proses syutingnya nih berapa lama sih? Dan di mana? Tadi kan udah di spill ada di Pix, selain di Pix Tahunnya ada di mana? 40 hari ya. 40. Oh, 40 hari. 40 tahun. Enggak. Keburu tua dong. Kalau Total 40 tahun. syutingnya ada 40 hari dan lokasinya banyak, nggak cuma di satu titik di Jakarta, tapi nggak cuma di satu titik doang, kita pindah-pindah. Dan set kita banyak banget loh guys. Oke, series Montir Cantik ini ada berapa episode? 10. 10. 10. 10 episode. Bener nggak sih? Bener. Untuk setnya ini kan ada banyak banget ya. Makanya mahal syuting kita. Mantap. Makanya harus ditonton ya Tonton viewers ya, jangan bajakan, awas aja. Iya. Nah, ini set apa yang paling susah? Set apa yang paling susah? Ya misalnya, aduh kalau udah balapan nih paling riweh gitu. Set yang Apa paling riweh tuh? apa ya? Ribet gitu. Iya, Ribet. Ribet. Oke. Pernah waktu itu yang riweh tuh yang pas kita di Di Pik kan? bukan. Yang riweh ya tak mah apa Ya. ya? Tiba-tiba kita Balapan. sundaan. Oh, balapan. Yang Oh, balapan. Semanggi, oh iya iya. ha. Oh Semanggi. Iya. Di Plaza Semanggi. Yang itu loh. Go, yang kan? Oh, go-kart. Iya, agak ribet nggak sih waktu itu? Itu ribet, itu termasuk Mungkin ribet. karena kita juga itu masih baru-baru. Iya, It was like our masih second kayak- day. baru second day Iya. gitu kita langsung ada. Tapi so far sih kalau dari aku sih paling ribet di Pik ya. Iya, aku Karena juga sih. kita di Pik dapat indoor outdoor, terus pas outdoor lagi panas-panasnya. Iya. Jadi panasnya dapat, polusinya dapat, Iya betul. duitnya dapat sih tapi. Wih, tante kalau udah dulu banget gitu kayak wah ya. Iya iya. Paling Jadi ya apa? udah nggak apa-apa. Paling apa di PC karena di situ kita balapan, terus di situ panas banget, terus di situ juga ada adegan latihan. Dia sih enaknya dalam mobil, enggak juga sih kan dalam mobil Iya, doang Nggak nggak. ada AC. Mobilnya ada Mobilnya nggak ada AC. Justru Nah, mendingan di luar tuh. Iya, nah, dan aku yang dibuat kayak ya bisa ya gitu. Semuanya sama ya ngerasainnya di Pik sih. Oke. Yang paling sulit. Ya number one di Pik sih. Sip. Makanya kalau misalnya tadi diomongin kayak itu gimana tuh kalau misalnya syutingnya udah panas terus di dalam nggak ada AC?
tapi harus tetap acting itu gimana nih? Tips dari Pangeran sendiri. Gimana sih biar menjaga konsentrasi itu dan tidak terganggu dengan hal-hal lain di luar sana? Untungnya adegannya sama ya, gitu kayak maksudnya adegannya emang harus keringetan gitu ya. Udah pas kan dalam mobil nggak ada AC, panas banget ya, keringetnya muncul dengan natural. Mendalami karakternya Gitu lebih mendalami. dapet ya. Iya, mendalami karakternya juga lebih dapet. Real. Gitu. Terus Menjaga konsistensinya gimana? itu aja sih. Oke. Sip. Tadi kalau misalnya drama itu kan banyak di Anet. Itu Iya. gimana sih Net caranya kamu? Ini kan kalau drama kan harus pakai hati. Hmm. Gimana sih biar kamu tuh bisa kayak mendalami peran kamu sebagai Indah? Kalau drama kan identik dengan nangis, Iya, sedih, iya. marah, semua campur. Aku tuh banyak dramanya juga bukan di pertemanan, lebih di keluarga bersama ayah. Dimana aku mendalami ya karena emang dari awal aku udah deket banget sama Om Nugi Nugraha itu yang jadi ayahku. Dan di saat sebelum kita syuting pun, sebelum masuk set, aku selalu ngobrol sama dia. Aku selalu kayak, oke, pas masuk set, aku melepaskan Anet gitu. Aku menjadi Indah gitu. Aku rewind, aku pikirin lagi tuh gimana sedihnya memperjuangkan mimpi kita, nggak direstuin. Jadi kayak ya udah bener kata kamu, emang yang ngelakuinnya dari hati aja. Aku kayak let it flow aja gitu. Kayak aku nggak mikirin, oh Anet tuh harus gini-gini, enggak. Aku menjadi Indah insya Allah. Jadi kayak punya, tapi pasti setiap orang pasti untuk masuk ke karakternya on off-nya kan punya caranya masing-masing. Dan untuk aku sendiri pun aku juga punya karakter gimana aku bisa on off, tapi nggak mungkin aku spill kali ya, Iya. cara aku gitu. Tapi emang kalau misalnya main pakai hati sama nggak pakai hati itu kelihatan banget Iya, ya. karena aku yakin kalau apa sesuatu yang kita sampaikan dari hati, penonton pun akan nangkapnya dari hati. Tapi kalau bisa kita nggak pakai hati, mainnya kayak kita yaudahlah kita beda teknik, pasti kelihatan banget gitu. Oke. Tapi aku juga nggak bisa bilang aku 100% berhasil ya, nanti kalian pada nonton bohong loh. Gitu. Lu nanti Ya aku pakai belajar. Insta. Enggak kayak pernah ada adegan sama Pangeran, dan Pangeran untungnya dia adalah aktor yang meskipun dia suka banyak bercanda, tapi dia sangat membantu ya. Terima kasih. Ini gue lagi hibur loh nih. Mantap. Nanti 20%. Oke. Pernah ada adegan sama dia yang kayak harus menangis di dalam mobil, terus tapi ada kayak setnya tuh bukan nggak real. Jadi kayak gimana gue harus membayangkan ini gue lagi di keadaannya real. Aku minta waktu ke Pangeran, ya gue minta waktu untuk sedih. Dan dia karena dia sebagai aktor gitu ya, dia tuh cuma kayak cukup memegang tangan Anet aja, bisa Nat. Wah aku langsung kayak bisa Nat. Oh itu, aku nggak mau ngecewain dia gitu. Makanya dia meskipun banyak bercanda, tapi dia kontribusi dalam acting saya banyak kok. Ukuran sepatu berapa ukuran sepatu? Itu pentingnya Gitu. teamwork ya. Iya, teamwork. Lalu kita kembali ke si Montir Cantik sendiri ya. Apa sih yang membedakan series Montir Cantik dengan series drama komedi lainnya? Karena di sini kita nggak hanya mengangkat soal mobil-mobilan, balap-balapan atau permesin-mesinan. Kita di sini mengangkat tentang mimpi seseorang. Jadi kalau apa panggilannya viewers yang kalian punya mimpi tapi terhalang dengan nggak diizinin keluarga kah atau ini segala macam. Di sini kita ingin ngasih tahu kalau kalian tuh berjuang aja terus, gas aja terus, mau direstuin kayak nggak direstuin, dan pokoknya berjuang aja terus gitu. Lanjutin dong, masa gue udah tadi ngomong. Ya berjuang aja terus. Ya berjuang aja. Karena berjuang Nggak. itu tidak akan Iya, mengkhianati. jadi kayak jangan pernah menyerah sama mimpi kalian. Apapun misalnya kalian punya sesuatu yang kalian tuju, kalian yakinin, kalian gas aja terus. Mau itu nanti rintangannya banyak dari sisi mana-mana, udah terima aja. Nanti Hard work pasti hard work. pays off. Ya, Sama benar. doa dalam doa. Ya, apalagi dan ditambah dengan doa Iya. tentunya. Oke, terakhir nih aku mau tanya harapannya untuk series Montir Cantik ini apa sih? Sama boleh dong di-spill kapan nanti tayangnya? Tayangnya dulu ya. Ya. Tayangnya mungkin di Desember pertengahan ini. Desember ini bakal tayang. So stay tune. Pasti there's always news coming up untuk Harapannya sih semoga series kita diterima ya sama teman-teman di luar sana, rakyat Indonesia. Kalau bisa Penontonnya keluar. banyak. Penontonnya banyak. Jangan ada yang nonton bajakan. Iya, jangan nonton bajakan. Bayar. season 2 ada. Biar kita bisa syuting season 2 untuk kalian. Gak boleh, harapannya semoga apapun yang kita kasih bisa diterima sama kalian, jadi hiburan kalian, pembelajaran juga gitu. Dan jangan lupa Dan penonton di 10 penonton pertama akan dibayarin oleh Richard. Jadi nanti pas mau Jadi tayang nanti mau tayang DM. DM aja Kak, aku 10 orang pertama nih
gitu. 15 orang ke depan Pange. Ya. 15 sampai makanya 50 pakai. Nonton ya teman-teman. Series Montir Cantik akan tayang di bulan ini, bulan Desember 2023. Tayangnya di mana? Vision Plus. Itu dong jelas. Oh, episode 1 dan 2-nya gratis. Ya, episode Iya. 1 dan 2-nya gratis. Dari Selebihnya Richard Chun tuh. Enggak, cuma Bener. gratis. gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih para cast yang keren-keren banget untuk waktunya. Nah, viewers, kalian jangan lupa untuk nonton Montir Cantik di pertengahan bulan Desember untuk episode 1 dan 2-nya gratis. Jadi kalau kalian pengen nonton series yang beda, yang ada dramanya, ada komedinya, apalagi kalian suka otomotif, langsung aja nanti nonton ya di Vision Plus. Dan viewers jangan mana-mana karena habis ini Claudi juga mau kasih informasi lainnya, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Kalau tadi kita udah ngobrol sama cast dari Montir Cantik, nah sekarang Claudi mau kasih informasi misteri nih. Jadi kalau misalnya biasanya jalanan itu untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain, tapi jalanan ini itu ada mistis-mistisnya nih viewers. Jadi aura mistisnya itu kuat banget. Kira-kira ini ada di mana dan ini tuh kayak gimana sih ceritanya? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Jadi viewers, ada sebuah jalan yang namanya ini lebih dikenal dengan Dark Ages. Jadi lokasinya itu ada di Irlandia. Nah tadinya itu emang ada pohon-pohon, namanya pohon beech yang ditanam. Itu biar lebih cantik aja. Biar kalau misalnya kita lewat jalan itu, nanti tuh akan kayak, wah cantik ya. Jadi dapet rasanya sendiri nih. Karena ini permintaan dari keluarga bangsawan. Tapi sayangnya nih, kalau misalnya udah musim-musim tertentu, misalnya kayak yang kabutnya lagi kenceng, nanti auranya itu akan berbeda nih viewers. Jadi ada unsur mistis. Konon katanya di sana itu ada hantu yang disebut dengan Grey Lady nih. Katanya itu hantu itu emang suka menampakkan diri di saat-saat emang kalau misalnya lagi ya suasananya lagi mistis gitu ya. Tapi viewers, tempat ini itu kan memang terlihat seperti cantik karena emang awalnya itu dibuat pohon-pohon beach itu biar kita itu yang datang ke sana terpesona sama tempat itu ya viewers. Sama kayak kalau kita lihat mah pemandangannya nih. Nah tapi viewers tahu nggak kalau misalnya tempat ini dijadikan syuting dari sebuah series yang benar-benar terkenal pada waktu itu, yaitu Game of Thrones. Wah kalau kita udah ngomongin Game of Thrones ya, itu kan kalau kita nonton ya itu emang benar-benar kayak total. Jadi pemandangannya, terus landscape-nya itu benar-benar kelihatan bagus banget. Tapi ya balik lagi sih viewers, kalaupun misalnya itu mistis ya, yang penting kita jaga-jaga aja biar semuanya baik-baik aja nih. Dimanapun kita berada sih viewers, kita kan nggak tahu ya di tempat ini oh ada, di tempat yang sana aman nggak ada hantu. Ya yang penting jangan ganggu alam lain aja. Dan gak berasa ya viewers, waktu Claudi sudah habis. Saatnya Claudi pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudi pamit. Bye-bye.